Salam bosku, salam pencinta ikan. Hari ini kita akan bahas cara merawat anakan ikan nila yang baru menetas atau burayak ikan nila di baskom tanpa menggunakan bantuan oksigen atau aerator. Khususnya bagi teman-teman pemula ya, yang baru belajar budidaya ikan nila di rumah. Di kolam ini ikannya saya campur, ada ikan koi, ikan komet, dan ikan nila. Nah, kebetulan tadi pagi ada ikan nila saya sudah menetaskan telurnya. Lalu saya serok dari kolam, saya masukkan ke dalam baskom. Nah ini bosku, jadi ikannya tadi saya serok dari kolam, saya masukkan ke baskom ini. Baru 1 hari menetas, kebetulan tadi saya lihat disemburkan sama indukannya. Jadi saya serok, saya kumpulkan di baskom ini. Nah ini kita lihat masih sangat kecil. Tadi tidak sempat saya hitung, tapi saya perkirakan anakan ikan nila ini lebih 200 teman-teman, jadi sekitar lebih 200 ekor. Ikan yang baru menetas seperti ini, baru 1 hari menetas, jangan dikasih makan dulu, karena biasanya setelah 3 hari baru mulai belajar makan teman-teman. Pada saat baru menetas, anakan ikan nila masih menggendong telurnya. Nah itu kita lihat di sekitar perutnya itu ada warna agak kuning ya, itu persediaan makanannya selama hampir 3 hari. Jadi nanti setelah 3 hari baru kita mulai kasih makan. Hal yang terpenting pada saat kita pelihara anakan ikan nila yang baru menetas tanpa menggunakan bantuan oksigen, pertama tempatnya teman-teman. Di sini saya menggunakan baskom. Jadi usahakan kita menggunakan tempat yang agak lebar permukaan atasnya. Nah supaya nanti oksigen lancar masuk ke air ya, supaya tersedia oksigen secara alami. Nah kedua, usahakan tempatnya ini kita cuci yang bersih. Lebih bagus menggunakan tempat yang bekas. Lebih aman menggunakan baskom yang sudah agak lama, yang sudah sering kita pakai. Kalau menggunakan tempat yang baru, lebih bagus kita cuci bersih dulu sebelum kita gunakan. Nah kedua, yang lebih penting juga air. Di sini saya menggunakan air kolam. Nah saya tadi ambil airnya dari sini teman-teman, air yang keluar dari filter ya, dari saringan supaya bersih. Nah kalau macam kolam kita tidak menggunakan filter, nggak apa-apa, kita serok dari kolamnya, asalkan air kolam kita bersih ya, jernih dan tidak berbau. Kalau macam misalnya agak ragu dengan kualitas air kolam yang sudah agak keruh atau berbau, bisa menggunakan air sumur atau ke air pam ya, yang sudah kita endapkan sebelumnya. Lebih bagus kita endapkan sekitar 3 hari sebelum kita gunakan ya, supaya betul-betul bersih, sudah steril, agar anakan ikan nila yang baru kita rawat tidak mudah terserang sama penyakit. Nah kemudian ketinggian air, jadi lebih bagus ketinggian airnya sekitar 15 cm saja, sekitar hampir 1 jengkal teman-teman. Kemudian supaya ikannya merasa nyaman, di sini akan saya kasih pelindung. Nah saya menggunakan daun ubi jalar bosku. Nah, kalau tidak ada daun ubi jalar, bisa menggunakan daun yang lain seperti daun pepaya ataukah daun pisang, bisa juga daun singkong. Nah fungsi daun ini sebagai pelindung supaya anakan ikan nilanya merasa nyaman teman-teman. Bisa juga menggunakan daun keladi, daun talas. Nah jadi manfaat dari dedaunan ini, ikan nanti akan bisa berlindung di bawah supaya mereka bisa merasa nyaman. Nah usahakan tempatnya ini, tempat ikan ini kita simpan di tempat yang agak teduh ya, tidak terpapar oleh sinar matahari langsung, agar suhu airnya bisa terjaga tetap stabil. Tadi juga sudah saya buatkan tempat untuk pembesarannya nanti. Ini dari rangka bambu teman-teman. Nanti ini akan saya buat dari plastik saja, kita buat yang sederhana saja dulu. Untuk tempat pembesarannya nanti, kalau anakan ikan nilanya ini sudah mulai agak besar nanti, jadi nanti kita akan pindahkan ke situ. Daun ubi jalarnya ini biasanya sekitar 5 hari sudah mulai membusuk. Jadi usahakan sebelum daunnya membusuk, kita ganti lagi dengan daun yang baru. Nah kemudian pergantian airnya lebih bagus sekitar 2 hari atau 3 hari, airnya kita ganti setengah saja. Jadi air lama kita kuras setengah, kita bantu dengan air baru setengahnya lagi. Jangan dikuras habis teman-teman ya, agar anakan ikan nilanya tidak stres. Jadi usahakan kualitas air betul-betul tetap kita jaga, agar tetap tersedia oksigen di dalam air. Nah itu kita lihat burayak ikan nilanya sudah mulai naik ke permukaan teman-teman. Itu sudah mulai ada berkumpul di permukaan
daunnya, di atas daun ubi jalar ini. Nah, jadi itu salah satu juga manfaat dari dedaunan ini. Biasanya anakan ikan nila akan naik ke atas supaya mereka lebih mudah menghirup oksigen secara alami ya, tanpa menggunakan bantuan oksigen semacam aerator. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas cara memberi pakan anakan ikan nila setelah 3 hari dengan menggunakan pelet. Oke bosku, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.